Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya dan anggota kelompok saya akan menjelaskan tentang gaya gravitasi Newton. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Saya sendiri Dimas Restu, lalu ada Yazira Sartika, Alia Suci Ramadhani, Delima Rusyoriani, dan Nabila Fika Abitya. Dan kita masuk saja ke pembahasan. Gaya gravitasi Newton adalah gaya tarik gravitasi yang bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Vika. Gaya gravitasi. Apa itu sih gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah gaya yang menarik kita semakin ke bawah. Semakin besar massa atau berat benda tersebut, maka semakin besar pula gaya gravitasi yang ditimbulkan. Contohnya, buah kelapa yang jatuh ke tanah. Selanjutnya, kuat medan gravitasi. Kuat medan gravitasi adalah besarnya gaya gravitasi tiap satuan massa benda terhadap gaya gravitasi tersebut. Di sebelah saya adalah rumus kuat medan gravitasi dengan keterangan yaitu G kecil adalah kuat medan gravitasi, sedangkan G besar adalah konstanta gravitasi, sedangkan M adalah massa untuk mencari medan gravitasi, sedangkan R adalah jari-jari untuk ke massa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Kepler. Merupakan 3 hukum sistematis mengenai gerak planet pada orbit tata surya, yaitu 1. Hukum Kepler 1. Setiap planet bergerak mengelilingi matahari dalam orbit atau lintasan yang berbentuk elips, dan materi terletak pada titik fokusnya. Untuk hukum Kepler 2, itu setiap planet bergerak sehingga memiliki cangkupan atau lintasan dengan luas waktu yang sama. Untuk hukum Kepler 3, periode kuadrat suatu planet mengelilingi matahari berbanding dengan pangkat 3 rata-rata jarak dari planet ke matahari. Untuk rumus 3 Kepler ada di sini. Di sini saya akan menjelaskan tentang energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi ini adalah energi yang dimiliki benda karena posisinya dalam suatu medan gravitasi. Contoh benda yang memiliki energi potensial gravitasi itu salah satunya adalah air terjun. Untuk rumus energi potensial gravitasi sendiri ada di sini. Nah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Delima. F. Potensial gravitasi. Potensial gravitasi adalah usaha persatuan massa yang diperlukan untuk memindahkan suatu benda dari suatu titik ke titik yang sangat jauh. Seperti rumus di samping ini, dengan keterangan V sama dengan potensial gravitasi di suatu titik, G konstanta gravitasi, M massa yang menimbulkan medan gravitasi, dan R jarak titik ke pusat M. G. Percepatan gravitasi pada ketinggian tertentu di atas permukaan bumi. Percepatan gravitasi adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan partikel untuk menarik partikel ke arahnya dalam medan gravitasi. Ketinggian mempengaruhi kecepatan gravitasi. Semakin tinggi benda tersebut dari permukaan bumi, maka semakin kecil percepatan gravitasi yang dimiliki benda tersebut, seperti rumus di samping ini. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada kecepatan dan periode orbit satelit. Kecepatan sebuah satelit diletakkan ke dalam orbitnya dengan cara memberikan percepatan yang besar hingga mencapai suatu kecepatan tangensial yang cukup tinggi dan memadai dengan bantuan roket. Nah, sekarang kita akan masuk pada periode orbit satelit. Periode orbit satelit adalah waktu yang diperlukan satu orbit penuh dengan mengitari benda lain. Nah, waktu ini disebut dengan periode orbit. Selanjutnya, penerapan aplikasi apa saja pada gravitasi Newton. Nah, aplikasi hukum gravitasi Newton sering digunakan untuk menghitung massa bumi dan massa matahari, untuk menghitung kecepatan satelit menggunakan hukum gravitasi, dan untuk menghitung jarak orbit satelit bumi. Contoh soal dan jawaban. Pertanyaan pertama. 1. Mengapa gaya gravitasi terjadi tarik-menarik? Jawabannya, semua benda yang memiliki massa seperti bumi yang kita huni sebenarnya melengkungkan struktur ruang, waktu, alam semesta. Pertanyaan nomor 2.
Seorang astronot di bumi memiliki berat 800 Newton, kemudian astronot itu naik pesawat meninggalkan bumi hingga mengorbit pada ketinggian R. Jari-jari bumi sama dengan 6.380 km. Gravitasi sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 11 nanometer pangkat 2 kg pangkat min 2. Berapakah berat astronot tersebut pada orbit tersebut? Diketahui W1 sama dengan 800 Newton, R1 sama dengan 6.380 km, R2 sama dengan 12.760 km, G sama dengan 6,67.10 pangkat min 11 nm pangkat 2 kg pangkat min 2. Ditanya W. Jawab. F sama dengan G mm per R2, F kali R2 sama dengan F2 kali R2, 800 kali R2 sama dengan F2 kali 2, R pangkat 2, 800 kali R2 sama dengan F2 kali 4, R pangkat 2, 800 sama dengan 4 F2, F2 sama dengan 200 Newton. Itulah jawabannya. Pertanyaan nomor 3. Apa yang terjadi jika tidak ada gaya gravitasi? Jawabannya, bumi akan bergerak bebas dan dapat membahayakan kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Benda di permukaan bumi memiliki berat 180 Newton. Berapakah berat benda tersebut jika berada pada pesawat yang sedang mengorbit bumi pada ketinggian 2R? Diketahui, W1 sama dengan 180 Newton, R1 sama dengan R, R2 sama dengan 2R. Ditanya F2. Penyelesaian. F1 kali R1 kuadrat sama dengan F2 kali R2 kuadrat. 180 kali R kuadrat sama dengan F2 kali 2R kuadrat. 180 sama dengan 4F2, F2 sama dengan 45 Newton. Jadi berat astronot tersebut pada orbit tersebut adalah 45 Newton. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5. Siapakah penemu hukum Kepler? Ia adalah Johannes Kepler, merupakan seorang matematikawan dan astronomi asal Jerman. Penemu konsep hukum pergerakan planet dengan orbitnya berbentuk elips. Hukumnya bukan hanya dipakai untuk menggambarkan gerakan planet, tetapi juga untuk tonggak menentukan orbit satelit dan stasiun ruang angkasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Gaya gravitasi ialah gaya yang menarik kita selalu menuju ke bawah. 2. Kuat medan gravitasi adalah besarnya gaya gravitasi tiap satuan massa benda yang mengalami gaya gravitasi tersebut. 3. Hukum Kepler merupakan 3 hukum sistematis yang menjelaskan mengenai pergerakan planet-planet, gerak planet pada orbit tata surya. Dijelaskan pada hukum Kepler yaitu hukum Kepler 1, 2, hukum Kepler 2, 3, hukum Kepler 3. 4. Energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki benda karena posisinya dalam suatu benda medan gravitasi. 5. Potensial gravitasi. Potensional gravitasi adalah usaha persatuan massa yang diperlukan untuk memindahkan suatu benda dari suatu titik ke titik yang sangat jauh. 6. Percepatan gravitasi pada ketinggian tertentu di atas permukaan bumi. Percepatan gravitasi adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan partikel ke arahnya dalam medan gravitasi tertentu. 7. Kecepatan dan periode orbit. Kecepatan sebuah satelit diletakkan ke dalam orbitnya dengan cara memberinya percepatan yang besar hingga mencapai suatu kecepatan tangensial yang cukup tinggi dan memadai dengan bantuan roket. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.